Pemirsa, sebelum Putri Chandrawati diperiksa kembali hari ini, sejumlah drama tersaji dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas dan pribadi Irjen Verdi Sambo kemarin. Salah satunya, untuk kali pertama setelah ditahan, Verdi Sambo bertemu dan berpelukan dengan istri Putri Chandrawati. Untuk kali pertama setelah ditahan di Makobrimob, tersangka sekaligus otak pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo, akhirnya bisa bertemu dengan istrinya Putri Chandrawati. Saat rekonstruksi di sebuah ruangan, Sambo dan Putri sempat duduk bersanding di sebuah sofa. Kemudian Sambo memeluk dan mencium kepala Putri. Belum diketahui apakah adegan berpelukan ini merupakan bagian dari rekonstruksi atau tindakan spontan. Dan itu ada. Selain itu, kesempatan ini juga menjadi pertama kali kelima tersangka pembunuhan Brigadir Joshua dipertemukan dalam satu tempat. Salah satu adegan yang menjadi sorotan adalah adegan di Magelang yang digelar di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Adegan menggambarkan Putri yang tengah tidur di kasur dihampiri Bribka Riki yang disusul Kuat Ma'ruf. Tidak terdapat adegan Brigadir Joshua membopong Putri Chandrawati, seperti yang dikatakan sopir dan ART Verdi Sambo Kuat Ma'ruf sebelumnya. Padahal peristiwa ini yang diduga menjadi pemicu pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Sementara Barada Eliezer yang telah menjadi justice kolaborator hadir secara langsung saat rekonstruksi di TKP pembunuhan Brigadir Joshua hari ini. Rombongan Barada E tiba di lokasi bersama dengan tersangka lain. Barada E yang didampingi oleh LPSK mengenakan baju tahanan berwarna jingga. Ia memperagakan sejumlah adegan, namun untuk adegan yang bersinggungan dengan Verdi Sambo, peran Barada E digantikan oleh pemeran pengganti. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua yang dimulai sejak pukul 10 pagi kemarin rampung dalam waktu 7,5 jam. Kelima tersangka hadir dalam rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi serta rumah dinas Verdi Sambo. Ini kita sudah melaksanakan kegiatan rekonstruksi berlangsung kurang lebih sekitar 7,5 jam. Sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, tim sus diperintahkan untuk setransparan mungkin di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan 7,5 jam tersebut. Seluruh rangkaian sudah kita adegankan dari 3 TKP, 2 TKP asli dan 1 TKP yang pengganti, yaitu TKP di Magelang. Magelang tadi sudah kita mainkan dari jam 10 pagi dengan melibatkan 4 tersangka. Kemudian ada beberapa saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang di Magelang, sudah dilaksanakan. Kemudian di TKP kedua yang di Saguling, juga di 36 adegan juga sudah diperagakan oleh para tersangka dan juga ada saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di Saguling. Demikian juga TKP yang terakhir, TKP di Duren 3. Ada 27 adegan juga diperankan semuanya oleh para tersangka dan juga para saksi terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut. Demikian juga untuk pelaksanaan rekonstruksi ini tetap sesuai dengan perintah Bapak Kapolri agar transparan, akuntabel dan objektif. Kita juga menghadirkan para pihak. Dari pihak eksternal, ada dari pengacara para tersangka juga hadir. Kemudian dari pihak eksternal juga dari Komisioner Komnas HAM mengikuti secara runtut dari TKP pertama, kedua, dan TKP ketiga. Demikian juga dari Kompolnas juga mengikuti dan dari LPSK juga melakukan pendampingan terhadap Barada E dari mulai TKP 1, TKP 2, dan TKP yang ketiga. Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua telah digelar. Penyidik melakukan rekonstruksi di 2 lokasi tempat kejadian perkara. TKP pertama di rumah pribadi Verdi Sambo, Jalan Saguling 3, dan kedua di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berikut video animasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua.
Sejumlah perbedaan muncul dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua kemarin. Perbedaan itu membuat Ferdi Sambo menolak untuk memperagakannya sehingga digantikan oleh peran pengganti. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir J masih menyisakan pertanyaan. Pasalnya, ada beberapa perbedaan antara keterangan yang diberikan para tersangka saat pemeriksaan dengan adegan yang diperagakan pada saat rekonstruksi. Di antaranya adalah perbedaan pada detik-detik setelah tewasnya Brigadir J. Dalam adegan ini, mantan Kadif Propam Ferdi Sambo juga menolak memeragakan adegan tersebut dan digantikan dengan pemeran pengganti. Rekonstruksi pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Rekonstruksi dilakukan dalam 78 adegan yang dibagi menjadi 3 sesi dengan menghadirkan 5 tersangka. Rekonstruksi sesi pertama meliputi peristiwa di Magelang, digelar di kediaman Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Reka adegan dilakukan di aula sebelah rumah pribadi Ferdi Sambo. Sebanyak 16 adegan terkait peristiwa di Magelang dilakukan. Adegan ini meliputi peristiwa tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022. Reka adegan sesi kedua dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo. 35 reka adegan dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo ini. Sementara sesi ketiga rekonstruksi dilakukan di rumah dinas Ferdi Sambo. Sebanyak 27 reka adegan dilakukan di rumah dinas Ferdi Sambo ini. 3 sesi adegan tersebut diharapkan bisa membongkar kematian Brigadir Yosua yang selama ini menjadi misteri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski ditetapkan sebagai tersangka, hingga saat ini Putri Chandrawati belum juga ditahan. Lalu apakah pada pemeriksaan lanjutan ini Putri akan ditahan? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Eva Ahyani. Selamat malam Ibu Eva. Selamat malam Mbak Musta. Ya, Ibu, pada pemeriksaan lanjutan Putri Chandrawati dikonfrontir dengan 3 tersangka dan juga 1 saksi. Apa yang kiranya terjadi dalam konfrontir kali ini? Saya rasa saya tidak bisa menilai itu ya, karena saya tidak hadir dan tidak tahu apa yang terjadi dalam konteks itu. Tapi sebetulnya konfrontasi itu penting ya, terutama untuk penyidik dan penuntut umum. Kenapa? Karena satu, pada dasarnya setiap tersangka, kita maklum kalau mereka kemudian ingin berusaha untuk membela dirinya, gitu ya. Kalau bisa bebas malah lebih baik, begitu ya. Itu kan dalam pemikiran seorang tersangka. Sehingga apa yang dilakukan tentunya akan menghadirkan apakah itu kebenaran atau justru itu kebohongan ya, dengan tujuan untuk kemudian menghindarkan diri dari status tersangkanya dilanjutkan, ataupun kalau dilanjutkan itu akan meringankan dia ya di dalam peristiwa ini, di dalam posisinya. Nah, oleh karena itu memang menjadi satu tantangan tersendiri bagi para penyidik dan penuntut umum nantinya untuk melihat apakah konfrontasi ini akan memberikan satu petunjuk bagi mereka, melihat mana sebetulnya bagian-bagian yang tidak benar dan mana bagian-bagian yang sesungguhnya benar. Jadi konfrontasi ini sebetulnya penting, Mbak, untuk di dalam analisis satu perkara gitu. Pentingnya konfrontasi ini apakah juga terkait dengan Putri Chandrawati yang juga sempat menolak memerankan adegan reka ulang dan juga keterangan Putri Chandrawati yang sempat berubah-ubah, Bu Eva? Ya, kalau menolak untuk kemudian menghadirkan satu reka ulang, saya kira hak gitu ya Mbak ya. Itu yang disebut sebagai hak ingkar dari seorang tersangka dan terdakwa, dan itu diberikan ruang oleh hukum pidana. Tetapi kalau kemudian itu dilakukan dalam konteks peran pengganti, sebetulnya itu membantu kepada tersangka yang lain untuk mengungkapkan perspektif dia seperti apa. Nah, dari 2 perspektif yang berbeda ini nanti kiranya petugas ya, penyidik dalam konteks ini akan menilai mana yang sesungguhnya benar, mana yang tidak. Begitu. Ini tentunya disinkronkan dengan alat bukti atau barang bukti yang dihadirkan di dalam konteks rekonstruksi itu. Ya, hari ini merupakan lanjutan pemeriksaan dari Putri Chandrawati yang sebelumnya sempat tertunda karena sudah larut malam dan juga mengingat kesehatan Putri Chandrawati. Nah, sudah pemeriksaan 2 kali. Ini sudah ada desakan untuk
Putri Chandrawati ditahan, ataupun juga ada wacana mengenai Putri Chandrawati akan menjadi tahanan kota terkait dengan tersangka memiliki balita. Adilkah ini? Ya, kalau mengatakan adil atau tidak gitu ya, ini kan bicaranya dalam konstruksi yang luas gitu ya, pandangan masyarakat, karena sesungguhnya hukum pidana itu kan hukum publik, Mbak Mista, ya, hukum yang memberikan keadilan seluas-luasnya pada masyarakat. Ini akan isu ini atau diskusi ini tentunya akan berangkat dari pandangan masyarakat umum yang cenderung untuk membanding-bandingkan ya kepada perlakuan polisi ini, ya, perlakuan penyidik. Kok dalam perkara yang lain 340 yang lain, seorang ibu yang bahkan gitu ya dalam kondisi hamil, melahirkan di dalam tahanan, tetap ditahan, sementara di kasus yang ini itu tidak dilakukan. Satu itu ya. Yang kemudian memang hukum pidana juga tidak melarang ya apakah itu ditahan atau tidak ditahan, karena tergantung pada keperluannya. Ya, diberikan kewenangan itu untuk kepada penyidik. Kalau dia tidak ditahan, apakah salah? Tidak. Tetapi kembali lagi, apakah kemudian penyidik yakin akan ada jaminan dia tidak melarikan diri, tidak menghalangi barang bukti, atau tidak mengulangi pidananya? Gitu ya. Itu apalagi dalam konteks satu tindak pidana yang cenderung kategori berat ya, seperti pembunuhan berencana ini. Dan yang ketiga, kalaupun yang bersangkutan sakitnya sakit apa, dirawat di mana, gitu ya. Ya, apakah sakit ini sampai kemudian sakit yang sangat berat sehingga kemudian dia menjadi dibedakan perlakuannya dengan umumnya pelaku tindak pidana yang lainnya. Itu kan juga hal-hal yang harus dijawab oleh petugas ya, oleh penyidik dalam perkara ini kepada masyarakat, sehingga ini tidak ditanyakan terus-menerus gitu ya, perlakuan-perlakuan yang dianggap istimewa gitu. Baik Bu Eva, berarti dalam hukum tidak ada keharusan dalam penahanan tersangka. Kita akan membahasnya lebih dalam usai jeda. Tetaplah di Breaking News.